Assalamualaikum anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Masih dalam keadaan sehat semua kan? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, hari ini kita akan mempelajari Tema 6, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. anak ibu. Ibu tidak akan henti-hentinya untuk mengingatkan anak-anak ibu tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga tetap mencuci tangan. Ayo kita mulai pembelajaran kita hari ini. Udin dan teman-teman adalah siswa kelas 6 sekolah dasar. Rata-rata umur Udin dan teman-teman 12 tahun. Udin dan teman-teman ada yang sudah memasuki masa pubertas. Namun, ada juga yang belum memasuki masa pubertas. Mereka berkelompok melakukan kegiatan bersama. Mereka akan berdiskusi mengenai masa pubertas. Ingatkah anak-anak ibu mengenai masa pubertas? Nah, untuk tugas pertama anak-anak ibu akan mengingat kembali apa itu masa pubertas. Di pembelajaran sebelumnya, ibu sudah menjelaskan pengertian masa pubertas. Sekarang, tugas anak-anak ibu adalah membuat pengertian masa pubertas berdasarkan bahasa anak-anak ibu sendiri. Selanjutnya, anak-anak ibu akan mencari bacaan berisi ciri-ciri masa pubertas. Nah, bacaan ini dapat anak-anak ibu peroleh dari majalah maupun internet. Anak-anak ibu juga dapat meminta tolong kepada orang yang lebih dewasa, misalnya kakak, abang, maupun orang tua kalian sendiri. Dan khusus tugas ini, ibu akan memperpanjang masa tugasnya dan dapat dikumpul di hari Sabtu. Di desa tempat tinggal Beni sedang diadakan pemilihan kepala desa. Beni bertugas menjaga adik di rumah karena ayah dan ibu Beni ikut memilih di balai desa. Ayah dan ibu Beni telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak mengemukakan pendapat melalui pemilihan kepala desa. Hak ini termasuk hak dalam bidang politik. Sudahkah kamu mendapatkan hakmu sebagai warga negara Indonesia? Setiap warga negara Indonesia memiliki hak mengemukakan pendapat dalam berbagai bentuk. Hak mengemukakan pendapat dalam pemilu ada batasan umur, yaitu setelah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Melaksanakan hak dalam pemilu sangat penting demi kesejahteraan bersama. Bagaimana pengalamanmu dalam melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia? Ayo membaca. Mengapa harus melaksanakan hak? Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Kamu tentu sudah memahami tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Untuk mencapai tujuan nasional, ditetapkan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Tidak boleh hanya melaksanakan kewajiban atau sebaliknya. Biasakan mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak.
Dengan demikian, akan tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting. Misalnya, pelaksanaan hak dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan yang memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, diharapkan pejabat politik yang terpilih bisa melaksanakan amanah rakyat dengan menjalankan pemerintahan berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Jadi, kesejahteraan rakyat akan lebih diperhatikan. Nah, untuk tugas keduanya, anak-anak ibu akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, apa pentingnya melaksanakan hak berdasarkan bacaan di atas? Dan yang kedua, apa pentingnya melaksanakan hakmu untuk dirimu? Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.